Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga, yang mana kita nanti tidak akan belajar kelas kata baru. Nah, tapi kita akan memperdalam satu kelas kata yang sebelumnya sudah kita pelajari, namanya kata kerja atau verb, ya. Nah, tapi sebelumnya kita review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari sejauh ini ya. Jadi di hari pertama dan di hari kedua kita sudah kenalan dengan kalimat atau sentence, yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak itu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, hanya verb 1 atau verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Sedangkan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1 mereka bukan predikat. Right? Nah, sayangnya verb 2 dan verb 3 itu kalau secara wujud, secara bentuk itu biasanya sama, kebanyakan itu sama, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih cara menentukan di kalimat itu verb 2 atau verb 3, seperti itu. Nah, kemudian subjek predikat di kalimat itu boleh muncul lebih dari satu, teman-teman. Misalnya kalau mau ada 2 subjek, 2 predikat di kalimat itu nggak apa-apa, tapi ada syaratnya ya. Kita nanti akan membutuhkan satu kelas kata untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat ini, yaitu kelas kata conjunction atau kata hubung. Nah, sayangnya conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 keluarga atau 2 bentuk, 2 jenis ya, yaitu conjunction fanboys sama conjunction yang selain fanboys. Nah, fanboy sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Artinya for karena, and dan, nor juga tidak, but tetapi atau namun ya, or atau, yet tetapi atau namun, so artinya sehingga atau jadi, seperti itu. Nah, selain for, and, nor, but, or, yet, so yang termasuk ke dalam kelas kata conjunction itu masuk ke dalam conjunction yang selain fanboys, dan ada banyak sekali teman-teman conjunction yang selain fanboys. Nah, sekarang apa bedanya? Kenapa sama-sama conjunction tapi kok dibedakan yang fanboys sama yang selain fanboys? Yaitu di penggunaan ya, perbedaannya adalah di penggunaannya, yaitu yang pertama, fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat, tidak boleh di awal ya, tidak boleh di depan. Sedangkan selain fanbase itu boleh, dia boleh di tengah, boleh juga di depan atau di awal kalimat. Nah, nanti fanbase bentuk kalimatnya ketika dipakai untuk menghubungkan 2 subjek, 2 predikat itu hanya satu polanya, yaitu subjek predikat, koma. Nah, kalau mau ditambah subjek predikat lagi sebenarnya masih bisa. Jadi subjek predikat lagi, koma lagi, subjek predikat lagi, koma lagi, bisa ya, ada berapapun. Nah, nanti setelahnya koma yang terakhir diikuti fanbase, kemudian diikuti subjek predikat lagi. Jadi bentuknya cuma seperti itu. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys karena dia boleh pindah-pindah, nanti dia tempatnya, nanti pola kalimatnya ada 3. Ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, terus yang terakhir, fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Walaupun bisa ya, tapi dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Misalnya subjek dengan subjek saja, objek dengan objek saja, kata sifat dengan kata sifat saja, kemudian predikat dengan predikat saja itu bisa, ya. Nah, tapi dia tapi kalau conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, makanya conjunction fanboys ini dibedakan dari conjunction yang lain karena dia ada penggunaan khususnya, seperti itu. Nah, ini untuk contoh penerapan mengenai conjunction ya. Jadi caranya sama, dicari predikat dulu teman-teman. Saya izin bertanya, kapan kita menggunakan conjunction but dan yet karena sepertinya tadi memiliki arti yang sama. Nah, ini banyak yang, bertanya dulu, bertanya juga dari apa namanya, dari di kamus Inggris teman-teman, member saya. Nah, kalau teman-teman cek di kamus itu perbedaannya sebenarnya sedikit banget. Cuman perbedaan ini malah bikin bingung. Jadi perbedaannya gini, kalau di kamus itu yet dipakai ketika, idenya itu, mengagetkan atau mengejutkan, teman-teman. Ya, contohnya, eee, Rita adalah anak yang paling rajin di kelas, tetapi nilainya tidak pernah di atas 6 misalnya, ya. Nah, kan itu kan mengejutkan atau misalnya lagi, eee kucingnya Dino, memiliki bulu yang paling cantik di antara kontestan yang lain. Namun dia malah,
kalah dari kucingnya Rina yang bulunya rontok. Nah, itu pakainya yet. Jadi kayak apa ya, kayak mengagetkan gitu loh. Maksudnya fakta sebelumnya itu seperti apa, tiba-tiba di keluarnya atau hasilnya itu berbeda dari ekspektasi seperti itu. Nah, tapi kalau but itu biasanya sama. Contohnya gini, eee, saya suka nanas, tetapi ayah saya tidak suka. Jadi hanya kontras seperti itu aja. Nah, tapi ada yang membuat bingung, teman-teman. Yang membuat bingung itu di kamus disebutkan, but itu juga bisa dipakai seperti yet. Jadi dia juga bisa mengagetkan. Contohnya tadi, eee, apa, misalkan ikan cana saya merupakan yang paling indah warnanya dan paling sehat, tetapi dia kalah di kompetisi tersebut. Nah, but itu juga bisa pakai sorry, tetapinya tadi itu juga bisa pakai but, teman-teman. Nah, jadi gini, saran saya nggak usah diambil pusing, anggap aja mereka sama. Ya, jadi but sama yet itu anggap aja sinonim. Karena nanti ketika teman-teman memusingkan itu malah tambah sulit kayak gitu. Karena bisa dibilang itu sinonim. Seperti itu. Jadi itu sama kok, artinya sama, penggunaannya sama. Seperti itu, nggak ada bedanya. Oke. Oke, Oke, thank you, sir. alright. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang penggunaannya conjunction dan pokoknya chapter 1 sama chapter 2 ya. Caranya cari predikat dulu, di situ ada phrases, itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Subjeknya kata benda water. Nah, di sebelum kata benda water, teman-teman ada kata when ya, itu adalah conjunction, teman-teman. Nah, berarti kalau ada CSP maka kita butuh SP satu lagi, kita cek. Setelah koma itu ada ada predikat lagi yaitu expanse, itu verb SES juga. Nah, tapi belum ada subjeknya, berarti kita hanya kehilangan subjek saja. Nah, A, B, C, D yang bisa jadi subjek cuma satu ya, yaitu yang alfa. Jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakannya batuan, air tersebut mengembang, yang menyebabkan batuannya itu terbelah atau terpisah, pecah gitu ya. Oke, contoh kedua. Nah, untuk bentuknya CSP, SP ya, teman-teman, bentuk kalimatnya. Kedua, di situ ada predikat are, subjeknya adalah all cherry trees. Kemudian ada conjunction when, predikat are, subjeknya they, ya. Nah, berarti subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kita cek lagi setelah koma di situ. Nah, ada predikat lagi, teman-teman, yaitu are cultivated. Oke, subjeknya adalah some species. Nah, artinya kalimat ini memiliki 3 subjek, 3 predikat, tapi cuma satu conjunction. Artinya di depan kita juga kehilangan satu conjunction lagi. Ya, jadi cari ABCD yang conjunction saja. Nah, jawabannya ketemu ya, yang alpha. Although itu conjunction. Oke, jadi nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Kalau diartikan kurang lebih ya, meskipun semua jenis pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka di musim mekar. Beberapa spesies pohon ceri dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunganya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Cari predikat dulu. Di situ ada are ya. Subjeknya hot springs, artinya sumber air panas. Kemudian, nah setelah koma atau sebelum titik-titik itu ada conjunction yaitu although. Kemudian, nah setelahnya tapi nggak ada subjek predikat, teman-teman. Ya sudah, carikan subjek predikat di pilihan ganda. Yang alpha tidak ada subjek, tidak ada juga predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada subjek their occurrence, itu kata benda ya. Tapi tidak ada predikatnya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie tidak ada subjek, tiba-tiba predikat. Nggak bisa juga, jadi jawabannya delta. Di situ ada subjek they, predikatnya adalah occur. Nah, jadi nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan kurang lebih ya, sumber air panas merupakan salah satu dari eh cek-cek. Halo, tes tes teman-teman. Halo, apakah suara saya sudah Sudah clear? masuk, sir. Sudah. Alright, thank you, Mister. Jadi itu tadi kalau diartikan ya, sorry kok musim zaman.
sumber air panas merupakan salah satu fitur penanda yang paling, apa ya, yang paling unik gitu ya, dari area-area, aktivitas Gunung Merapi yang sering terjadi atau baru-baru ini terjadi gitu. Meskipun mereka itu juga ada di area-area lain yang, kegiatan, apa namanya, aktivitas Gunung Merapinya itu tidak terlalu sering, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke contoh keempat. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya hanya home. Nah, kalimat sudah lengkap, di sebelum titik-titik kita disuguhkan dengan conjunction and. Nah, tapi fanboys di sini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Karena di pilihan ganda itu juga nggak ada subjek predikat aja. Nah, fanboys di sini ini menghubungkan bagian dari kalimat saja, yaitu kata benda, karena di situ sebelumnya and ada dua kata benda yaitu doctor, choreographer. Nah, maka setelahnya N itu juga harus kata benda manusia, ya. Dan jawabannya adalah delta, dance teacher. Nah, nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, nah ini fanbase ya, kasus fanbase berarti penggunaannya menghubungkan paralelisme atau menghubungkan yang setara di kalimat. Kemudian yang contoh terakhir cari predikatnya di situ ada contains artinya terdiri atau memiliki gitu ya. Subjeknya American Sign Language. Kemudian ada predikat lagi yaitu is used, teman-teman. Nah, berarti sebelumnya is used di situ atau di titik-titik di sini kita butuh subjeknya is used sama conjunction untuk menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikatnya nanti. Nah, tapi sayangnya kalau kita lihat di pilihan ganda itu nggak ada. Conjunction subjek itu nggak ada, teman-teman. Adanya conjunction aja, ya bahkan nggak ada subjek. Nah, berarti di sini kita tidak butuh conjunction subjek, tapi kita butuhnya fanboys untuk menghubungkan dua predikat dengan satu subjek yang sama, yaitu American Sign Language. Nah, di pilihan ganda itu fanboys cuma satu, teman-teman. Jadi jawabannya itu aja ya. Jawabannya adalah yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan dipakai atau digunakan oleh lebih dari 500,000 orang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama dan kedua. Sebelum kita lanjut ke materi hari ketiga, mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Clear ya? Eh, untuk soal sebelumnya, Sir. Untuk soal sebelumnya yang ini, Miss. Atau gimana maksudnya? Berarti ketika jawabannya also itu salah ya? Betul, also nggak bisa, teman-teman. Karena also itu keterangan ya. Dan keterangan nggak bisa menghubungkan dua predikat. Seperti itu. Jadi salah, teman-teman. Bravo juga salah karena nggak ada subjek. Charlie juga salah karena nggak ada subjek. Meskipun kalau diartikan mirip-mirip. Nah, itu teman-teman. Jadi memang caranya jadi kayak misalnya because sama because of kemarin ya. Because sama because of itu memang artinya juga sama. Bahkan bukan mirip lagi tapi udah sama. Tapi itu penggunaannya beda. Nah, teman-teman nanti tidak menutup kemungkinan ketika mengerjakan soal structure TOEFL itu menemukan di pilihan ganda ada because sama because of. Cara mengartikan itu tidak bisa dipakai, teman-teman. Ya, jadi untuk conjunction atau nanti ya, intinya untuk sementara untuk conjunction itu kita nggak bisa dengan cara mengartikan. Oke, karena banyak sinonim kata contohnya nih, kita mau bilang saya bisa berenang. Nah, itu kita nggak bisa bilang I able swim, itu nggak bisa. Kita bisanya bilang I can swim. Padahal artinya sama-sama bisa ya. Able sama can. Jadi memang dalam bahasa Inggris itu ada kata yang memang punya lebih dari satu bahasa Inggrisnya. Contohnya dapat itu bisa can, bisa able. Ya, cuman penggunaannya beda. Tergantung kelas katanya. Seperti itu. Tapi dapat maksud saya nggak, Miss? Oke, dapat ya. Alright. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke materi hari ketiga yaitu mengenai kata kerja atau verb
ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar verb lagi? Padahal kan verb udah kita bahas di hari pertama, fungsinya sebagai predikat, tapi ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi gini teman-teman, dalam bahasa Inggris, verb 2 dan verb 3 kan kita sudah belajar tuh kenalan dengan verb 2, verb 3. Verb 2 itu fungsinya cuma satu yaitu sebagai predikat. Sedangkan kalau verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat. Nah, masalahnya verb 2 dan verb 3 itu wujudnya sama. Gimana kita cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, hari ini kita pelajari, ya. Jadi kata kerja atau verb itu kalau diartikan, nah ini baru kita harus mengartikan. Kalau masalah verb ini, kalau teman-teman pengen tahu verb 2 atau verb 3, tahap pertamanya teman-teman harus tahu artinya dulu. Jadi vocab menentukan di sini. Ya, jadi kalau diartikan atau secara makna, itu nanti dibagi menjadi 2. Ada beberapa kata kerja itu yang butuh objek, ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek. Nah, maksudnya kalau teman-teman cek di apa namanya, di kamus, namanya yang butuh objek itu adalah transitif ya, kata kerja yang transitif itu kata kerja yang butuh objek kalau diartikan. Nah, kalau yang tidak butuh objek itu yang intransitif. Itu nggak butuh objek, jangan dikasih objek berarti ya. Nah, untuk contohnya, kata kerja yang butuh objek itu contohnya ada refract, artinya membiaskan. Nah, membiaskan apa? Atau membelokkan gitu ya. Emit artinya mengeluarkan. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Karena kita nggak mungkin cuma bilang gini teman-teman. Pabrik itu menghasilkan. Nah, menghasilkan apa? Pasti orang nungguin kayak gitu. Memproduksi apa? Pabrik itu memproduksi. Nah, memproduksi apa? Jadi memang harus ada objeknya. Contohnya, pabrik itu memproduksi komputer. Pabrik itu memproduksi alat-alat rumah tangga, misalnya ya. Jadi memproduksi dan teman-temannya yang di sini nih, dia butuh objek. Nah, untuk contoh kata kerja yang tidak butuh objek, yang setengahnya jangan dikasih objek ya, itu contohnya ada occur. Artinya bisa ada, bisa terjadi. Kita nggak bisa bilang, sebuah kecelakaan yang parah terjadi dia kemarin. Itu nggak bisa teman-teman. Ya, jadi occur atau terjadi ini nggak boleh dikasih objek. Ada juga appear artinya, terlihat atau nampak gitu ya. Fall artinya jatuh, surge artinya meningkat, react artinya adalah bereaksi dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, sekarang gini, untuk bentuk di dalam kalimat, kata kerja yang butuh objek, itu ada 2 kemungkinan bentuk. Jadi ada dua bentuk makna ya. Yang pertama ada aktif. Contohnya kata refract itu bisa artinya membiaskan. Nah, nanti juga bisa pasif. Refracted gitu ya, artinya dibiaskan. Emit itu mengeluarkan, nanti ada kita juga bisa bilang dikeluarkan. Produce memproduksi, bisa juga kita bilang diproduksi. Seperti itu. Jadi intinya adalah kata kerja kalau diartikan butuh objek, di kalimat itu bentuknya ada banyak. Jadi macam-macam. Dia bisa berbentuk aktif. Nah, bentuknya aktif itu ya verb 1, verb ICS, verb 2, auxiliary verb, verb ing, dan to verb 1. Nah, ini aktif teman-teman. Artinya aktif semua. Nah, tapi dia juga punya bentuk pasif. Jadi kalau teman-teman menemukan ada bentuk to be, setelahnya diikuti verb 3, nah itu aktif. Sorry, ya itu pasif maksud saya ya. Jadi bentuknya pasif kalau di predikat itu ya be verb 3. Oke, nanti artinya di. Nah, kalau yang pasif tapi bukan predikat, itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, itu pasif. Artinya yang di nanti. Seperti itu. Nah, tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek, dia ini nggak bisa pasif, teman-teman. Hanya bisa aktif ya. Jadi kata kerja occur, appear, fall, search, react, dan teman-temannya yang dia nggak butuh objek itu kalau diartikan, dia nggak punya bentuk be verb 3, alias dia nggak mungkin. Teman-teman menemukan ada to be verb 3 dari occur, misalnya is occurred. Itu nggak mungkin, teman-teman. Misalnya verb 3 ada kata occurred, itu sudah pasti verb 2, nggak mungkin itu verb 3. Kayak gitu ya. Karena memang bentuk kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif. Jadi bentuknya cuma bisa verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing, dan to verb 1. Bedanya yang ditebelin itu dia predikat ya teman-teman. Kalau yang ditipisin itu bukan predikat. Seperti itu. Cuman maknanya aktif. Jadi kalau dia misalnya kata kerja butuh objek, aktif ya harus dikasih objek setelahnya. Karena nanti nggak selesai kalau nggak ada objeknya. Nggak lengkap. Tapi kalau pasif, itu dalam bahasa Inggris teman-teman, aturannya tidak boleh dikasih objek. Ya, jadi di situ.
Nah, sekarang gini, pertanyaannya adalah kenapa kata kerja yang butuh objek ini kok dia punya bentuk pasif? Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek ini kok nggak boleh. Bentuk pasif itu kenapa? Kok nggak ada dalam bahasa Inggris bentuk pasif dari kata kerja yang tidak butuh objek? Nah, alasannya adalah di pembentukan kalimat pasif, teman-teman. Oke. Nah, kalimat pasif itu nanti merubahnya kalau dari kalimat aktif ya, itu objeknya berubah menjadi subjek. Saya ulangi lagi, kalimat pasif itu dibentuk dari kalimat aktif, caranya merubah atau memindah objeknya itu menjadi subjek. Oke, contohnya nih saya pakai kata kerja produce ya. Kalimatnya misalnya yang aktif seperti ini. Some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah, itu kalau kita analisa subjeknya some trees, predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin. Nah, in large quantities itu keterangan, SPOK ya, teman-teman. Nah, nanti kalau kita rubah jadi kalimat pasif, resin ini pindah menjadi subjek. Jadi dia tukar tempat sama some trees. Jadinya nanti resin is produced. Nah, pasif ya, to be verb 3, teman-teman, predikat. Nah, resin is produced. Nah, kalau sudah pasif tidak boleh punya objek. Jadi di sini dikasih preposisi by. Jadi by some trees in large quantities. Kalau diartikan resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nah, itu alasannya. Alasannya kenapa kok kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan karena objeknya bisa dijadikan subjek. Nah, tapi bedakan dengan kata kerja yang tidak perlu objek kalau diartikan. Ini nggak bisa dipasifkan karena nggak ada objeknya. Misalnya saya punya kata kerja fall ya, teman-teman. Nah, setelahnya fall itu nggak ada objeknya. Nah, nanti kalau dirubah jadi pasif, gimana dong? Nggak ada yang jadi subjek dong jadinya. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, itu alasannya ya, teman-teman. Nah, jadi kata kerja occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya kalau dia diartikan nggak butuh objek, dia nggak punya bentuk be verb 3 sama verb 3 aja. Seperti itu. Jadi di sini kalau dibaca, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Ini kalau diartikan, di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nggak akan bisa dipasifkan, teman-teman. Ya, karena nanti subjeknya nggak ada kalimatnya. Seperti itu. Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu selalu aktif. Nggak bisa pasif. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, karena teorinya sudah selesai, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekarang kita ke contoh soal. Nah, penerapannya. Nah, caranya sebenarnya sama ya. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, setelah titik-titik itu teman-teman dikasih kata discuss. Nah, ini langsung ketemu langsung ya. Nah, kata kerja yang berakhiran ed, itu dia bisa saja verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, kalau dia verb 2 dia predikat, kalau verb 3 bukan predikat. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukan apakah dia verb 2 verb 3, kita harus tahu dulu arti kata dasarnya, verb satunya, yaitu discuss. Nah, discuss itu artinya membahas, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, misalnya saya bilang ke teman-teman, hari ini kita akan membahas. Nah, kalimat saya sudah selesai belum? Belum. Belum ya? That's right. Nah, nanti pasti teman-teman ada yang bertanya, membahas apa? Seperti itu. Nah, berarti membahas itu butuh objek, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat untuk mengetahui apakah di soal itu membahas atau dibahas ya. Caranya, sebentar. Nah, caranya itu kita lihat setelahnya ada objeknya tidak. Nah, setelahnya discuss ini dia nabrak langsung sama preposisi, teman-teman, yaitu by. Otomatis ini bukan objek, tapi dia keterangan. Nah, karena discuss itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti ini nggak mungkin membahas. Tapi ini dibahas. Ya, berarti dia pasif, berarti dia verb 3 bukan verb 2. Nah, verb 3 sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, ini nggak bisa jadi predikat. Berarti ini bukan predikat, teman-teman. Tarik ke belakang lagi cari predikat. Nah, di situ setelah conjunction ada predikat was proposed. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada conjunction when. Nah, berarti kita butuh subjek sama predikat lagi di sini.
right? Karena di soal ada CSP, conjunction subject predikat. Karena ada conjunctionnya, maka kita akan butuh subjek predikat lagi. Nah, di soal itu kita sudah dikasih verb 3-nya, pasifnya tadi. Nah, pasif kalau predikat itu nggak bisa verb 3 aja, teman-teman. Harus ada to be sebelumnya. Ya, jadi carikan supaya verb 3 ini jadi predikat, carikan to be sebelumnya, ya, dan subjek sebelumnya. Jadi subjek sama to be di pilihan ganda. Yang alpha itu ada subjek the problem. Nah, tapi bukan to be ya. Had itu memang auxiliary, teman-teman. Kata kerja bantu, tapi dia bukan to be, beda keluarga. Kalau yang Bravo ada subject the problem. Nah, di situ ada to be yaitu is. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Jangan langsung pilih Bravo ya, teman-teman. Karena kita siapa tahu ada subject to be lagi di soal. Sorry, di pilihan ganda maksud saya. Kalau yang Charlie ada subject the problem. Nah di situ ada to be lagi yaitu been. Nah, kemungkinan ini juga bisa karena ada auxiliary had juga di situ yang bisa jadi predikat nantinya. Oke. Kalau yang delta ada subject the problem. Nah, tapi tidak ada to be-nya. Has itu bukan to be, teman-teman, walaupun sama-sama auxiliary. Right? Jadi antara Bravo atau Charlie. Kalau ada dua kemungkinan jawaban seperti ini di pilihan ganda, teman-teman harus perhatikan bedanya apa. Oke. Nah, kalau kita lihat yang Bravo dia pakai is. Is itu to be yang dipakai di present atau fakta ya. Fakta itu kejadian yang terjadi berulang-ulang. Itu present, teman-teman. Nah, kalau yang di bawah itu sebelumnya been, auxiliary pertamanya adalah had. Nah, had itu adalah lampau atau past. Nah, sekarang kita hanya menentukan bedanya lampau atau fakta, past atau present. Caranya gimana? Kita intip lagi soal. Tadi kan di soal sudah ada predikat loh. Nah, predikatnya dia menggunakan was, teman-teman. Was itu lampau ya. Kalau presentnya itu is. Is itu present, fakta. Kalau lampaunya itu was. Nah, karena di sini lampau di soal ya, maka di sini juga harus lampau atau pas. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Right? Nah, nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut sudah dibahas oleh para pimpinan atau para direktur gitu ya. Ketika masalah itu diangkat kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Nomor satunya udah susah ya. Ya memang semakin ke belakang itu kita semakin sulit, teman. Tapi percaya yang saya selalu bilang, memang semuanya awalnya sulit karena kita belum familiar ya. Tapi nanti kalau udah terbiasa itu gampang kok. Lihat aja kadang kita udah tahu itu verb 3, itu verb 2. Kayak itu udah tahu nanti. Tapi memang harus perlu dibiasakan kayak gitu. Jadi semangat ya teman-teman, jangan sampai kendor semangatnya. Kemudian nomor 2, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja. Nah, di sini belum ada kata kerja sebagai predikat, artinya titik-titik kita butuh predikat. Sebelum titik-titik itu ada subjek yaitu much of the carnage. Much of the itu bisa dianggap satu kesatuan, teman-teman. Itu penanda jumlah ya, menjelaskan kata benda carnage. Nah, jadi subjeknya intinya di carnage-nya. Artinya pembantaian atau perburuan. Nah, berarti sudah ada subjek, belum ada predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu semuanya ada auxiliary-nya yaitu must. Itu dari keluarga modal, modal auxiliary. Nah, auxiliary modal itu fix fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, berarti semuanya bisa jadi predikat. Maka kita harus lihat bedanya apa. Nah, yang alpha itu must commit, dia aktif ya, teman-teman. Karena verb 1, auxiliary verb 1. Nah, itu aktif. Nah, kalau kita lihat, kita harus tahu dulu juga arti kata commit. Ada yang tahu, teman-teman, arti kata commit itu apa? Atau mungkin ada yang kenal dengan kata ini pasti gampang sekali, banyak yang tahu. Do itu artinya apa, teman-teman? Do. Melakukan. Misalnya, ya melakukan, that's right. Jadi commit itu artinya juga sama kayak do, sinonim bisa dibilang seperti itu ya. Artinya adalah melakukan. Mungkin bedanya gini, kalau do itu melakukan sesuatu yang umum, ya, melakukan yang bebas, misalnya melakukan latihan atau melakukan tugas rumah, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau commit, commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya melakukan kriminalitas. Itu bahasa Inggrisnya commit crime. Melakukan bunuh diri itu adalah commit suicide.
Melakukan hoax, itu commit hoax. Seperti itu. Jadi commit itu melakukan tapi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti itu ya. Nah, melakukan itu butuh objek nggak teman-teman? Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin kita cuma bilang hari ini kita akan melakukan. Nah, terus diem. Pasti yang kita ajak omong nungguin. Melakukan apa kayak gitu. Berarti melakukan butuh objek. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Berarti yang alfa ini bentuknya salah atau benar, teman-teman? Secara bentuk. Salah. Nah, salahnya kenapa, Miss? Betul, itu salah. Tapi salahnya kenapa? Tahu nggak? Ada by. Ya, karena ada by. Commit tadi kan butuh objek. Tapi ini nggak ada By. objek. Betul, by itu preposisi, teman-teman. Nanti merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Jadi alfa ini sudah pasti salah. Jangan dipilih. Ya, karena secara bentuk aja dia udah salah. Kayak gitu. Kalau yang bravo, must be committed. Itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya, that's right. Betul, dia pasif. Jangan ragu-ragu teman-teman. Salah nggak apa-apa di kelas saya malah saya sarankan coba dulu ya. Nah di situ ada to be, yaitu be verb tiganya committed. Nah ini pasif. Nah pasif itu nggak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada objeknya teman-teman. Nah ini nggak boleh. Berarti Charlie ini juga salah karena kalau kita masukkan di sini nanti pasif tapi punya objek itu nggak boleh. Aturan pasif dalam bahasa Inggris itu tidak boleh punya objek ya. Bravo nggak bisa karena dia pasif tapi punya objek. Kalau yang Charlie must have committed itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Aktif, betul. Artinya pasti telah melakukan, bukan dilakukan. Nah, melakukan itu butuh objek dan setelah titik-titik ada objeknya, berarti kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu, tapi jangan buru-buru ya. Kita cek yang delta. Yang delta itu ada must have been committed by. Aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif, that's right. Karena di situ ada to be ya, keluarganya to be yaitu been. Nah, setelahnya ada verb 3 yaitu committed. Ini pasif, teman-teman. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek, tapi memang setelahnya itu nggak ada objek, adanya preposisi by. Jadi kemungkinan delta ini juga bisa. Bedanya Charlie sama delta, Charlie aktif, delta pasif. Nah, ada dua cara ini, teman-teman, untuk menentukannya. Cara pertama, teman-teman lihat subjeknya. Oke, cara pertama. Nah, cara pertama dilihat subjeknya dulu. Subjeknya di situ carnage, artinya adalah perburuan, pembantaian, pembunuhan massal gitu ya. Yang mana dia adalah kata benda mati atau bukan manusia gitu ya. Nah, kata benda perburuan, pembantaian itu nggak bisa melakukan. Bisanya dilakukan. Nah, berarti predikatnya itu pasif, bukan aktif. Itu cara pertama. Cara kedua, teman-teman bisa masukkan coba satu-satu, kemudian nanti diartikan. Nah, misalnya kita masukkan yang Charlie ya, kita ke titik-titik, terus kalau diartikan nanti, banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Kan nggak enak ya teman-teman didengar masa eh, pembantaian melakukan pemburu. Kan nggak enak. Nah, kalau yang delta kita masukkan ke titik-titik, nanti kalau diartikan, banyak perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Jadi yang enak atau yang nyambung, yang konteksnya bisa dipahami itu adalah yang delta. Oke, jadi jawabannya delta. Oke, lanjut. Oke, ternyata sudah habis untuk contoh soal. Sebelum ke latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang coba ke latihan soal. Teman-teman jangan takut salah, dicoba dulu. Semakin teman terbiasa nanti hafal sendiri ketika tes, ketika real tes. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya.
Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja yaitu was adopted. Oke, artinya diadopsi. Ini to be verb 3, pasif dia, teman-teman. Nah, subjeknya ini judul lagu, yaitu Carry Me Back to Old Virginia. Kemudian kalau ditarik ke belakang, nah as-nya di sini bukan conjunction ya, teman-teman. Ini preposisi. Karena setelahnya nggak ada subjek predikat. Ya. Nah, berarti ini preposisi, ya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja write, artinya menulis. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang alfa, nah teman-teman hati-hati kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan atau di awal kalimat ya. Kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh predikat seperti ini. Fix jangan dipilih. Udah pasti salah. Jadi di soal structure TOEFL itu ada 2 pantangan yang nggak boleh ditaruh di awal kalimat. Oke, yang pertama adalah predikat. Predikat itu nggak boleh muncul di awal kalimat. Kemudian yang kedua itu adalah conjunction fanboys. Jadi kalau titik-titik di depan diawali sama terus di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh predikat atau conjunction fanboys, jangan dipilih karena sudah pasti salah. Ya, kalau saya biasanya nganggapnya ini adalah pilihan bonus. Jadi tinggal 3 pilihannya kalau ada seperti ini. Ya, jadi awalnya 4 tinggal 3. Kalau yang Bravo itu ada predikat lagi was, ada subjek lagi yaitu his writing, tapi nggak ada conjunction teman-teman. Nggak bisa ya, karena nanti kalau mau kita masukkan subjek predikat lagi ke dalam kalimat, kita butuh conjunction. Sedangkan di situ nggak ada conjunction, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi sama, kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi karena nggak ada conjunction teman-teman. Nah jawabannya adalah yang Delta, itu verb 3, verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Nah dia pasif, dan memang setelahnya nggak ada objeknya. Dia setelahnya diikuti preposition. Jadi jawabannya Delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Nah, ini masih gampang ya, karena caranya masih di bab kedua kemarin, tentang conjunction subject predikat. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor 2, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Ada jawaban Alpha dan Charlie. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa, predikat dulu ya pencarian kita. Di situ ada is, predikat, subjeknya adalah Indian Summer. Nah, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Ya. Nah, tapi sayangnya jawabannya bukan Alpha, bukan juga Charlie ya. Nah, saya jelaskan alasannya kenapa. Nah, itu kan di pilihan ganda ada turunan kata kerja occur, artinya itu terjadi, teman-teman. Occur itu artinya terjadi, dan occur itu kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi dia tidak punya bentuk to be verb 3, atau verb 3 aja dia nggak punya. Jadi bentuk ini nggak mungkin dipakai oleh occur. Ya, jadi bentuknya selain be verb 3 sama verb 3. Nah, yang alpha karena dia occurred itu bukan verb 3, dia nggak punya bentuk verb 3 aja. Ini verb 2, teman-teman. Nah, verb 2 di kalimat itu fungsinya cuma satu, yaitu sebagai predikat. Kita nggak bisa memasukkan, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nanti predikatnya double. Nggak ada conjunction di soal ya. Kalau yang Bravo occurring, nah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu kemungkinan bisa jadi jawaban ya, karena dia bukan predikat kayak gitu. Jadi kemungkinan Bravo. Kalau yang Charlie occurs itu verb SES, fungsinya juga sebagai predikat ya. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi karena nanti double pemborosan. Kalau yang Delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction di soal nggak ada, di pilihan Delta nggak ada, Delta nggak bisa. Nah, jadi jawabannya Bravo, teman-teman. Seperti itu, ya. Nah, nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas Indian
merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Ada jawaban Charlie dan juga Delta. Kita cek ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada lay. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian, nah, but ini conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Alasannya yang pertama, sebelum but itu ada satu koma. Setelahnya ada subjek, itu kata ganti ya, others itu. Yang kita pelajari hari pertama itu. Others itu kata ganti fungsinya sebagai subjek di sini. Nah, berarti belum ada predikat. Kita butuh predikat. Kita butuh kata kerja sebagai predikat. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Alpha udah pasti nggak bisa, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Bravo juga nggak bisa. Verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, yang Charlie itu verb 1 bisa jadi predikat. Yang Delta itu auxiliary verb. Itu juga bisa jadi predikat. Nah, antara Charlie sama Delta. Bedanya kalau yang Charlie itu aktif, kalau yang Delta itu pasif. Nah, untuk mengetahui apakah butuhnya aktif atau pasif, kita harus melihat ke soal ada nggak objek di setelah titik-titik. Karena give ini artinya memberikan, dia butuh objek, teman-teman. Oke. Nah, setelah titik-titik ada kata benda, yaitu birth. Nah, artinya kelahiran. Nah, berarti ini adalah objeknya dari predikat ya. Berarti kita butuhnya yang aktif. Artinya jawabannya yang Charlie, bukan yang Delta. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Nah, ini kalau diartikan kurang lebih seperti ini. Beberapa jenis ular itu bertelur, namun beberapa yang lain itu melahirkan anak yang sehat atau anak hidup seperti itu. Oke, lanjut ke number 4. Sorry, number 4, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan semuanya menjawab Charlie. Oke, ada jawaban Alpha juga. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat, di situ ada is, subjeknya adalah it, ada conjunction when sebelumnya, ada subject an elephant tapi belum ada predikatnya. Cari A, B, C, D yang dia bisa jadi predikat. Ya, Alpha, flapping itu nggak bisa jadi predikat. Verb ing ya, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa. Kalau yang Bravo ada predikat flap. Nah, tapi ada subjek lagi, teman-teman, yaitu its ears. Nanti subjeknya double. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada predikat flaps, jadi kemungkinan Charlie bisa. Dan dia punya objek karena memang flaps ini artinya mengepak-ngepakkan, teman-teman. Dia butuh objek. Mengepak-ngepakkan apa? Kayak gitu. Kalau yang Delta flap di sini dia verb 3. Karena mengepak-ngepakkan butuh objek, setelahnya nggak ada objeknya. Nah, verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah itu mengepak-ngepakkan telinganya dengan apa ya? Dengan keras gitu, dengan hebat gitu. Ketika dia kepanasan, ketika dia merasa kepanasan. Seperti itu. Dicoba lagi, nomor 5, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs up teman-teman. Baik, ada 6 jawaban Bravo, ada juga Charlie ya. Mari kita cek. Ada juga Delta, maaf, Bravo, Charlie atau Delta. Di situ ada conjunction although, subjeknya Emily Dickinson, predikatnya is. Kemudian, nah ada conjunction lagi ya teman-teman, when. Subjeknya she, predikatnya adalah was. Nah di sebelum titik-titik tadi itu ada kata benda teman-teman, yaitu hanya 7 dari puisi-puisinya itu kata benda juga. Jadi ini fungsinya sebagai subjek juga. Oke, jadi kalimat ini punya conjunction subjek predikat, koma, subjek, tapi belum ada predikat, kita butuh predikatnya subjek ini ya. Kemudian conjunction subjek predikat. Ya betul, kita hanya kehilangan satu predikat saja di sini. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa ya teman-teman. Jelas verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo itu bisa jadi predikat karena auxiliary verb. Kalau yang Charlie itu juga auxiliary verb bisa jadi predikat juga. Bedanya kalau yang Bravo itu dia aktif. Kalau yang Charlie itu pasif karena bentuknya to be verb 3. Nah kalau yang Delta, nah publish ini bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah untuk mengetahui apakah dia verb 2 predikat ataupun verb 3 bukan predikat, kita harus tahu dulu verb satunya, yaitu publish. Nah publish itu artinya mempublikasikan atau menerbitkan teman-teman. Nah mempublikasikan atau menerbitkan itu dia butuh objek. Ya, nah setelahnya titik-titik itu nggak ada objeknya, itu nabrak conjunction yaitu when. Nah, berarti ini bukan artinya mempublikasikan, tapi artinya yang dipublikasikan. Dia pasif. Dia verb 3 berarti. Nah, verb 3 itu nggak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat di sini. Alright? Jadi antara Bravo sama Charlie, nah tadi udah kejawab ya sebenarnya. Menerbitkan itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Berarti kita butuhnya bukan yang menerbitkan, bukan yang aktif, tapi kita butuhnya yang pasif. Jadi Bravo nggak bisa juga karena nanti nggak selesai. Telah menerbitkan apa? Kayak gitu. Jawabannya adalah Charlie. Diterbitkan atau dipublikasikan. Nah nanti kalau dibaca, although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when she was alive. Kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6, teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan ada 5 jawaban antara alpha atau delta. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa cari predikat, di situ ada became ya. Subjeknya adalah nama orang yaitu Pearl S. Buck. Kemudian, nah sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, kalau yang alpha di situ receive kemungkinan dia verb 2 predikat atau verb 3 itu bukan predikat. Cara menentukannya kita harus lihat setelah titik-titik ada objeknya nggak. Nah, setelah titik-titik ada objeknya. Berarti ini nanti artinya menerima, aktif, verb 2. Nah, kita nggak butuh verb 2, teman-teman. Karena nanti jadi double predikatnya ya. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo, to verb 1 itu nggak bisa jadi predikat dan dia aktif ya. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, she receive itu subjek lagi, predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Delta ada predikat lagi, jelas ya, auxiliary verb itu predikat lagi, tapi dia nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo. Nah nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra atau literatur. Seperti itu. Oke, next, number 7. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban delta, 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 dan juga bravo. Oke, kita cek bersama ya antara bravo atau delta. Di situ ada predikat. Nah, nggak ada teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Oke, subjeknya adalah Denis Chavez. Nah, kita hanya butuh predikat aja. Yang alpha nggak bisa ya, jelas-jelas nggak bisa karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction ketika subjeknya cuma satu dan nggak ada predikatnya, teman-teman. Nah, saya kok bisa tahu elected itu bukan predikat? Karena elect verb satunya artinya memilih. Memilih itu butuh objek ya. Nggak bisa memilih itu kita bilang, saya ingin memilih. Terus diem, pasti orang-orang nungguin. Memilih apa gitu. Jadi memilih itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu nggak ada objeknya. Nah ini bukan memilih artinya, tapi dipilih. Ini verb 3 teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo elected itu sama, itu verb 3 ya, bukan verb 2. Karena nggak ada objeknya di situ. Berarti Bravo nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie itu salahnya dia ada conjunction. Sedangkan subjek cuma satu, predikat cuma satu, nggak bisa. Nah jawabannya adalah yang delta teman-teman. Oke, kita tadi kan cuma butuhnya predikat tuh. Dan pasif. Karena memilih butuh objek, kita butuhnya yang dipilih. Di situ kan nggak ada objeknya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau dibaca, Denis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to Senate in 1938. Kalau diartikan, Denis Chavez dari New Mexico terpilih atau dipilih menuju kursi DPR di tahun 1938 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, nomor 8 dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Oke, ada jawaban Charlie dan semuanya teman-teman. Oke, ada jawaban Delta juga. Nice, ada Charlie atau Delta, kita cek. Di situ cari predikat dulu, teman-teman. Nah, nggak ada predikat ya, artinya di titik-titik kita butuh predikat. Subjeknya adalah experiments. Oke, berarti kita hanya butuh predikat aja. Alpha bisa jadi predikat. Bravo juga bisa, auxiliary verb ya. Charlie juga bisa, itu auxiliary verb juga. Nah, yang nggak bisa delta, teman-teman. Yang udah pasti salah adalah delta. Delta itu nggak bisa jadi predikat. Karena verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Oke, jadi antara alpha, bravo, sama Charlie. Kita lihat bedanya apa. Yang alpha itu dia aktif, present ya. Yang bravo dia aktif, present, aktif tapi lampau atau past. Kalau yang Charlie dia itu pasif. Nah, supaya untuk gampang kita eliminasi, cari aktif atau pasif dulu, teman-teman. Caranya gimana? Nah, di situ kan kata kerja yang dipakai kendak. Kendak itu artinya melakukan. Alright, melakukan itu butuh objek. Nah, di setelah titik-titik itu nggak ada objeknya. Berarti di sini kita bukan butuh yang melakukan, tapi butuhnya yang dilakukan. Right? Berarti jawabannya adalah Charlie ya, karena yang pasif cuma yang Charlie. Alpha aktif, Bravo aktif nggak ada objeknya nggak bisa. Kendak itu butuh objek. Right? Jadi nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900. Kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi benda-benda yang bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 9, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Dan ada 6 jawaban, Bravo, Bravo, Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada is called ya teman-teman. Subjeknya belum ada. Karena raw materials itu memang dia kata benda, tapi dia bukan subjek teman-teman. Nah kenapa? Karena predikatnya pakai is. Is itu dipakai ketika subjeknya tunggal.
Sedangkan raw materials itu ada S-nya, dia jamak. Harusnya bukan pakai is tapi pakai are kalau dia subjek. Nah, berarti materials ini bukan subjek. Dia objeknya sesuatu, teman-teman. Oke, nah di sini kan kita berarti kehilangan subjek tuh. Kalau dilihat di pilihan ganda, itu semuanya dari kata kerja transform, artinya merubah. Nah, kata kerja itu bisa jadi subjek, syaratnya harus dirubah dulu jadi kata benda, teman-teman. Caranya merubah kata kerja menjadi kata benda gimana? Kita rubah menjadi gerund. Gerund itu verb ing, ya. Nah, kita cari ABCD yang verb ing, yang Bravo dan yang Charlie. Jadi antara Bravo atau Charlie. Nah, yang Charlie itu nggak bisa karena dia pasif. To be verb 3. Sedangkan setelah titik-titik ada kata benda, ada objeknya. Nah, pasif nggak boleh punya objek. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang alfa, yang saya bilang tadi, teman-teman, kalau ada predikat, itu tidak boleh muncul di awal kalimat. Atau kalau titik-titik di paling depan, di pilihan ganda itu ada predikat fix, itu salah. Jangan dipilih, kayak gitu ya. Kalau yang delta itu memang benar, di situ ada subjek berupa gerund transforming, tapi ada conjunction when. Nah, kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikatnya itu cuma satu. Materi hari kedua kemarin ya. Jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah ke dalam produk-produk berguna disebut manufacturing. Nah, sebelum teman-teman bertanya ini saya duluin ya. Kenapa di situ pasif is called, tapi ada objeknya, yaitu manufacturing. Nah, beberapa kata kerja teman-teman. Salah satunya adalah call, artinya menyebut atau memanggil gitu ya. Dia memiliki dua objek atau dia butuh dua objek. Istilahnya adalah ditransitif. Nah, ditransitif itu kata kerja butuh dua objek. Contohnya gini, saya memanggil adik saya Naruto. Nah, itu ada dua objek. Objek yang pertama adik saya, objek yang kedua Naruto. Oke, nah itu nanti kalau dipasifkan, yang pindah sebagai subjek itu cuma satu. Ya, berarti nanti setelah dipasifkan tetap ada satu objek lagi yang tertinggal. Seperti itu. Jadinya nanti misalnya saya memanggil adik saya Naruto. Itu kalau dipasifkan, adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Kayak itu. Karena kalau kita bilangnya adik saya dipanggil oleh Naruto, itu nanti maknanya berubah, teman-teman. Beda maknanya. Ya, dari yang aktif tadi. Karena Naruto itu ya adik saya tadi yang saya maksud. Nah, kalau kita bilangnya adik saya dipanggil oleh Naruto, itu nanti Naruto orang yang berbeda. Seperti itu. Jadi ada beberapa kata kerja itu ketika dia dipasifkan boleh punya objek. Nah, kata kerja apa aja, Seth? Yang di TOEFL yang dia dipasifkan boleh punya objek, itu sudah saya tuliskan di folder hari ketiga eh, di Google Drive ya, teman-teman. Nanti silahkan di-download untuk dipindah ke catatan teman-teman. Oke, cuman sedikit kok, nggak banyak kayak gitu. Dan itu nggak perlu dihafal, ditulis saja kalau lupa nanti tinggal buka, seperti itu. Oke, nomor terakhir, nomor 10, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Oke, ada jawaban alfa dan juga delta, kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada kata is ya. Hati-hati dengan kata that di situ teman-teman. That di sini ini bukan conjunction. That ini adalah kata ganti. Ya, nah, kok saya bisa tahu? Nah, karena setelahnya that itu nggak ada subjeknya teman-teman. Sedangkan kalau ada predikat itu harus ada subjek. Nah, that ini dia adalah kata ganti, bukan conjunction ya. Artinya itu dia. That di sini artinya itu. Sama kayak that is Mr. Frisky. Itu adalah Mr. Frisky. Nah, itu bisa pakai that. Kayak gitu. Jadi kita sudah punya subjek, sudah punya predikat. Di soal nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja compare. Compare itu artinya membandingkan, teman-teman. Nah, membandingkan itu tentunya butuh objek ya. Nggak mungkin kita hanya bilang, saya ingin membandingkan. Nah, membandingkan apa kayak gitu? Berarti membandingkan itu butuh objek. Setelah titik-titik, itu nggak ada objeknya. Dia langsung nabrak preposisi to. Artinya kita nggak butuh yang membandingkan, tapi butuhnya dibandingkan. Jadi kita butuh yang pasif. Alfa salah,
Bravo salah, Charlie salah, jawabannya adalah delta. Ya, itu verb 3 teman-teman compare-nya. Nah, nanti kalau dibaca compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat reproduktif pada mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Betul, semakin ke belakang itu memang semakin susah. Padahal itu juga nggak terlalu penting gitu ya. Maksudnya semakin ke belakang itu semakin materi tambahan seperti itu. Yang paling penting itu materi pertama kemarin. Teman-teman harus bisa mencari subjeknya mana, predikatnya yang mana. Nah, itu yang pondasinya di situ. Nah, sekarang cara menentukan kalau ada verb ed itu dia predikat atau bukan. Apakah dia verb 2 atau verb 3? Nah, hari ini kita sudah pelajari. Ya, jadi kalau kata kerja itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Tapi kalau dia kata kerja butuh objek, ada objeknya, berarti aktif. Dan kalau ada kata kerja yang kalau diartikan itu tidak butuh objek, dia tidak bisa dipasifkan. Memang nggak ada objeknya, karena memang dia tidak butuh objek, teman-teman. Tapi hanya bisa aktif. Seperti itu. Jadi memang tantangannya di sini adalah seberapa teman-teman bisa mengartikan vocab kata kerjanya itu. Seperti itu. Makanya kalau dapat vocab baru, selalu saya ingatkan ke teman-teman, tolong ditulis biar gak hilang ya. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita tutup. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman hajar latihan dan butuh pertanyaan apapun, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Oke? Sir, boleh bahas nomor 5 yang pilihan Bravo dan Charlie. Oke, nomor 5 Bravo sama Charlie. Kalau Bravo itu aktif. Jadi kalau kita lihat Bravo, have verb 3. Have verb 3 itu beda dengan be verb 3, teman-teman. Have verb 3 itu artinya telah Karena dia pokoknya gini, kalau teman-teman mau mengartikan di itu bentuknya cuma satu. Kalau di predikat itu be verb 3, itu di predikat ya. Kalau misalkan bukan predikat, itu verb 3 doang. Verb 3 aja. Nah, itu kan kalau yang Bravo itu have. Have itu bukan to be. Kalau yang Charlie were itu to be, teman-teman. To be itu ada is, am, are, was, were. Nah, sebenarnya ada lagi, tapi nanti kita bahas belakangannya. Intinya kalau teman-teman menemukan is, am, are, was, were itu to be. Oke, kalau setelahnya ada verb ed-nya itu verb 3, nggak mungkin verb 2. Verb 2 itu nggak boleh ketemu auxiliary, teman-teman. Seperti itu. Jadi bedanya Bravo sama Charlie, yang Bravo itu artinya telah mempublikasikan. Nah, itu nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, masa gini. Meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya telah mempublikasikan ketika dia masih hidup. Nah, satu alasannya masa puisi bisa mempublikasikan. Yang kedua, mempublikasikan apa? Kan nggak ada di situ, nggak selesai. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie, kalau dimasukkan ke titik-titik, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup. Seperti itu. Gimana, dapat, Miss? Dapat ya? Oke. Jadi nanti saran saya memang teori itu sebenarnya simpel, teman-teman. Tapi simpelnya teori itu didapat dari ketika teman-teman sudah terbiasa ketemu dengan teori tersebut, make teori tersebut, atau membuktikan teori tersebut. Nah, cara membuktikannya gimana? Hajar latihan. Ya, jadi saya harap kalau ada waktu luang, tolong dipakai untuk menghajar latihan supaya yang teman-teman pelajari di kelas itu nggak percuma, nggak sia-sia, nggak hilang gitu. Seperti itu. Dan biar jadi insting kayak gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, siap ya. Baik. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.